Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tidak terlalu terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita memasuki tahun yang bagus. 2024 ini adalah tahun pertama dari 10 tahun kita berfokus kepada amanat agung dan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus fokus kepada gerakan ini karena saya mengerti bahwa gerakan ini nanti kalau kita mengikuti terus tahap demi tahap ya buka sama Tuhan, kita akan terkejut dan melihat betapa Tuhan hebat buat kita semua. Saudara Tuhan, sebelum kita mulai, saya akan meminta multimedia untuk tayangkan dulu sebuah gambar yang sudah ditinggalkan tadi, satu gambar saja. Ada? Nah, ya itu gambarnya Bapak Ibu. Itu adalah gambar black hole. Black hole itu adalah lubang hitam, Bapak Ibu kalau tahu lubang hitam. Ini gambar dari 10 April 2019. Untuk pertama kali gambar black hole bisa didapatkan dengan jelas, ya seperti ini belum jelas juga bagi Anda mungkin. Tapi ini sudah bisa bagus gambarnya, itulah kira-kira gambar untuk black hole. Lubang hitam, kalau ditanya sebetulnya lubang hitam itu adalah sebuah lubang, kan kekuatan hebat banget ya, menyedot. Lubang hitam, kenapa dia hitam? Karena dia menyedot yang namanya sinar, sedot. Semua yang ada disedot sama dia sehingga itu jadi lubang yang hitam. Orang bertanya, lubang hitam itu planet besar, menarik dengan gravitasi, menarik semuanya sampai sinar disedot sama dia sehingga hitam, atau lubang atau planet. Itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Kalau saya si pro-nya itu planet. Saya pro ke sana, sedikit. Tapi kepastiannya nggak ada yang tahu. Bapak Ibu, Anda bisa tahu ini kekuatannya luar biasa. Menyedot semuanya sehingga kalau ada planet kecil yang lewat, sedot. Bahkan sinar saja bisa disedot. Sehingga itu menjadi lubang yang besar yang ada di alam semesta. Bapak Ibu, letaknya di mana? Ini beda galaksi sama kita. Tapi ini adalah kekuatan yang luar biasa. Namanya adalah lubang hitam. Oke? Matikan saja. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya begini saja. Tuhan kita dikenal dengan YHWH. Sebetulnya itu apa sih? Allah yang menguasai langit dan bumi itu apa? Anda mengerti kalau kekuatan yang pernah ada di muka bumi itu adalah merupakan sebuah kekuatan yang menyedot semua, tetapi Tuhan tak dapat disedot. Tuhan itu kekuatannya adalah suatu yang memberikan kepada manusia dan seluruh isi alam semesta sumber dari segala sumber dan tidak pernah habis disedot. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kekuatan Tuhan yang luar biasa ini bahwa Tuhan, dia kasih karunia, kasih damai sejahtera, kasih sukacita, Anda terima, tidak pernah habis. Sesuatu yang diambil terus tapi tidak pernah habis, kita mengerti itulah Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang luar biasa. Kita membaca sebentar Bapak Ibu dari 1 Korintus 15. Dan ini uniknya, kalau Anda bertanya 1 Korintus 15, saya akan mulai ayat yang ke-17, ayat 17. Kalau Anda mengerti, lalu apa hubungannya Tuhan dengan Tuhan Yesus? Ini kan sekarang Bapak Ibu kalau membuka medsos, nih Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu, soal medsos Anda boleh lihat, tapi kalau udah ngelihat matikan gitu ya. Anda kalau ngelihat, wah ini scroll aja bagus nih, orang ngomong apa ya, di scroll terus. Begitu Anda berhenti, Anda lihat jam, 1,5 jam itu. Hati-hati Bapak Ibu. Seorang teman saya, seorang pendoa, dia itu baru mendapatkan pesan. Ketemunya kemarin baru ketemu saya dan tanggal 13 ya, 13 Januari ketemu saya, dia cerita. Dia itu lagi diam, antara tidur dan gak tidur gitu, lagi santai begitu. Tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kata-kata yang mengatakan, matikan FB dan medsos IG. Dia kaget sekali siapa yang ngomong.
Nggak ada orang ngomong. Tapi dia merasa itu ada satu yang benar. Kemudian dia punya WA, ada beberapa WA yang untuk orang yang dekat dan tidak dekat. Yang tidak dekat karena dia masih bisnis, dimatikan sama dia dan FB-nya dimatikan. Dan IG-nya hanya yang untuk bisnis yang dipertahankan. Bapak Ibu, mungkin cerita bahwa Anda berhati-hati dengan ini semua adalah cerita lama ya. Dari tahun-tahun kemarin belakangan juga sudah cerita bahwa Anda harus hati-hati sama medsos, hati-hati sama perilaku Anda. Tapi itu merupakan berita yang terus ada. Jadi Bapak Ibu sekarang ada berhati-hati, terutama karena Pak Niko sudah mengatakan bahwa hati-hati dengan mulut Anda. Ini kan tahun Tuhan membuka pintu gerbang, tapi dasarnya adalah tahun mulut. Jadi hati-hati dengan mulut Anda, zaman sekarang bukan mulut tapi jempol nih. Nah hati-hati. Nah Bapak Ibu, kita baca sebentar. Kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu dan saya percaya, ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih dalam dosamu. Bapak Ibu, kalau kita itu tidak mengalami kematian Kristus, maka kepercayaan kita jadi sia-sia. Demikianlah juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di seluruh segala manusia. Bapak Ibu, itu sangat menyedihkan sekali. Jadi Kristus mati itu mengubah sebuah kondisi hidup kita. Anda mengerti bahwa cerita itu tidak dipahami orang Yahudi. Tidak dipahami orang dari agama yang lain. Dipahami orang Kristen, yang ngaku Kristen pun kadang-kadang nggak paham. Nah, kalau kita melihat ini semua, kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Anda bisa melihat ini Bapak Ibu, nanti akan muncul di layar. Kita akan melihat pada 1 Kolose 1. Kolose 1 ayat 19. Ayat 19. Kita akan membaca itu. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Dia. Bapak Ibu, Anda mungkin sering mendapatkan medsos, berita atau bicara mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Nah, Tuhan mati di kayu salib. Yang mati siapa? Ya, itu Tuhan Yesus bukan, Tuhan Yesus. Mati enggak? Ya enggak. Kalau enggak mati dia bukan Tuhan dong. Nanti gimana? Pusing gitu. Ada kadang bingung nih siapa, gimana jawabannya nih ya. Tuhan Yesus itu yang mati kayu salib tapi kok mati? Wah, enggak jelas ini. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, seluruh kepenuhan Allah, Anda mengerti kepenuhan kealahan? Ini Allah itu adalah besar. Ini Allah nih. Allah, kepenuhan kealahan. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di black hole. Kepenuhan kealahan, Allah itu maha kuasa, maha besar, Allah itu penyedia seluruh yang ada di muka bumi ini, Dia yang sediakan semuanya. Ada. Dan Allah itu adalah, Bapak Ibu, kalau saya bilang Allah adalah pencipta langit dan bumi, misalnya Anda mengerti bahwa Allahnya kita sama Allah orang seberang, sama. Allahnya Anda sama Allahnya kuda, sama. Allahnya binatang sama Allahnya wortel, sama. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan kita kenal siapa namanya? Bapa. Namanya siapa? Enggak ada yang tahu. Namanya enggak ada yang tahu. Bapa ya taunya, Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa. Allah semesta langit. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini kepenuhannya ada di sini. Anda berdoa pada Allah, Anda meminta pada Allah, semuanya ada di sini. Dan dikatakan bahwa semua kepenuhan kealahan itu tidak terbatas ya, tidak terbatas. Berdiam di dalam Kristus. Anda bisa bayangkan, ini berdiam dalam Kristus. Sebuah pertanyaan pada Bapak Ibu dan sekalian. Kalau yang ini tidak terbatas nih, carikan saya sebuah tempat yang dapat menampung yang tak terbatas ini. Tempat ini harus tak terbatas. Ya sama tuh ya Bapak Ibu ya. Ini tempat tidak terbatas, harus ditaruh dalam tempat yang tak terbatas untuk bisa menampung ini.
Anda bisa bayangkan itu. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu mengambil rupa seorang manusia yang adalah namanya kita kenal Yesus. Ini. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan. Sebab dalam dialah Kristus berdiam secara jasmania, secara jasmani. Seluruh kepenuhan Allah. Itu merupakan hal yang luar biasa sekali. Kalau Anda bertanya, kepenuhan Allah seperti apa? Seluruh kepenuhan Allah di atas muka bumi alam semesta itu berdiam dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengatakan Kristus itu siapa? Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Firman itu bersama dengan Allah. Anda mengerti ucapan saya nih, ucapan saya bicara mengenai pemahaman saya, perasaan saya, akal budi saya, pola pikir saya ada dalam ucapan saya. Nah, firman saya ini dijadikan manusia. Jadikan manusia. Tuhan, Anda mengerti dalam firman Tuhan, Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Firman Tuhan berkata bahwa dia telah menyerahkan seluruh perkataannya kepada Kristus. Dan Kristus yang bicara sama kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cerita itu adalah ajaib. Kalau kita mengerti ini, Kristus adalah gambar kepenuhan Allah. Cerita ini kalau Anda tambahkan dalam Efesus 4, kita membaca Efesus 4. Efesus 4 ayat ke-15 dan 16. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, yang adalah kepala. Daripada Kristus seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini adalah kepala. Nih. Kita kalau kita bergantung sama dia jadi kepala, maka kita boleh menerima kepenuhan ilahi. Bapak Ibu, cerita itu adalah merupakan cerita yang diberikan kepada Anda dan saya. Supaya engkau mengerti siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah ini Mesias nih, ini Mesias nih. Mesias. Gambar kepenuhan Allah. Makanya Anda membaca kitab suci adalah untuk pada Allah yang adalah Bapa kita dan Kristus Tuhan kita. Tuhan itu satu. Anda tuh harus mengerti Bapak Ibu ini bedanya gini. Kalau Anda berbicara dengan agama lain. Di kepala mereka Allah dan Tuhan sama. Kalau kita itu beda loh. Allah adalah Bapa. Tapi mengerjakannya melalui Kristus, Mesias, Mesias. Kristus adalah Tuhan. Nah, tetapi kalau ditanya, lalu Tuhan ini siapa? Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan. Bapa itu Allah. Oh, ada dua dong. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristus itu adalah gambar dari Allah Bapa. Firman Tuhan dalam Yohanes yang pertama mengatakan, Yohanes yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ucapan saya, semua yang saya keluar dari mulut saya, itu adalah gambaran dari diri saya. Nah, kalau Anda berkata, nah waktu Tuhan itu digantung di kayu salib, berarti kuasa Tuhan itu kosong dong. Nah ini Bapak Ibu, lah kalau Allah tidak berfirman, Allah itu bisu gitu ya. Allah itu tidak bisu. Kita baca Yohanes 1 ayat 2. Ia mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara saya Tuhan, ini hal yang penting. Dalam hidup ada terang manusia. Bapak Ibu, Anda mengerti kisah ini? Kisah ini menjadi luar biasa sekali. Bapa telah menyerahkan penghakiman. Seluruh kata-kata dalam isi Bapa, mulut Bapa dikeluarkan dijadikan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu adalah dalam bentuk manusianya Tuhan Yesus. Jadi waktu disalib, yang meninggal adalah kemanusiaan dari Tuhan Yesus meninggal. Nah pertanyaannya, oh Tuhan mati itu Pak, udah mati ya kita mau bikin apa? Enggak. Kemanusiaannya mati dalam bentuknya sebagai manusia, dia telah taat bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan, ini Allah, ini wadahnya, dan ini kita. Makanya orang kalau bertobat, menerima Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan seluruh kepenuhannya nanti bisa berdiam dalam diri Anda dan saya. Anugerah yang besar sekali. Kalau Anda membaca ini, Yohanes 14. Yohanes 14 mengatakan ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Anda harus percaya sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini, ya saya tuh dengar Tuhan Yesus dengar. Ya bagus ini, oke. Habis itu pulang, kita harus diuji percaya. Nah percaya itu kadang-kadang Anda harus melewati waktu demi waktu, saat demi saat. Dan tiap orang beda-beda. Harus percaya sama Tuhan. Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan ini ajaib Bapak Ibu. Anda masuk dalam struktur ini. Lalu orang bertanya, bisakah aku melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan? Bisa. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Dalam diri Anda dan saya, saat ini kita ditaruh dalam sebuah struktur, dalam bentuk tubuh manusia untuk hidup dan Kristus adalah kepala dari Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa dahsyatnya apa yang Anda bisa buat di muka bumi ini, karena Tuhan berkata, engkau akan bisa membuat perkara yang lebih besar daripada aku. Efesus 3 mengatakan, Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Dan mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya engkau dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Bapak Ibu, ini firman, ini Bapa ya, ini Bapa nih, Tuhan. Tuhan Yesus dikatakan keluar dari Bapa, keluar dari Bapa. Yohanes 8:42 keluar, katakan Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Bapa nih ya, nih Tuhan Yesus gini. Ulang. Ini Bapa nih, Bapa. Tuhan Yesus datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8:42. Nih ya, nih. Yesus keluar. Mereka satu hakikat loh. Oh, ada dua, satu hakikat. Karena firman yang keluar dari Allah adalah firman Allah. Bapak Ibu ini tahu ya. Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes 15 dikatakan roh yang keluar dari Bapa. Roh Kudus. Nah ini Bapa nih, Bapa. Roh Kudus itu gini, keluar. Bisa ya Bapak Ibu ya. Cerita itu bicara bahwa mereka pada awalnya satu hakikat. Tuhan itu kasih, Tuhan itu kudus. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kata kudus berarti dia itu memisahkan dirinya. Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus, pisah dengan dirinya.
Dan itu kasih, saling memberi. Bapak Ibu, dalam hakikatnya itulah kealahan daripada Tuhan Yesus. Saudara saya Tuhan, cerita itu ajaib dalam kehidupan Anda dan saya. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Yesus keluar dari Bapa. Firman-Nya ada tertulis. Kita baca dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8:42. Kata Yesus pada mereka, apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan lalu sebab aku dan Bapak Ibu, bagaimana mungkin sebuah firman keluar dari Allah, firman Allah itu adalah seluruh kekayaan Allah itu sendiri. Nah, firman itu bernama Yesus, menamakan Yesus waktu dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Menjadi taat sampai mati di kayu salib. Itulah cerita mengenai kealahan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cerita itu makanya kalau dikatakan seperti ini Pak. Ini Bapak nih. Ini anak. Ini roh nih. Bapa bukan anak. Bapa bukan anak. Bapa bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Anak, apalagi anak bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus. Kalau Anda bertanya sama saya, oh Roh Kudus itu sama-sama anak. Oh beda. Beda. Tetapi ini satu nih. Anak adalah Allah. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak Ibu, cerita ini adalah merupakan keyakinan kita terhadap iman Kristen. Bapa pencipta langit dan bumi. Untuk dia menyelamatkan manusia, dia membiarkan firman-Nya keluar. Jadi manusia. Kemudian mati, bangkit supaya Anda dan saya boleh mengerti tentang sebuah fenomena yang Tuhan berikan. Waktu Bapak itu bicara sama anak, anak bicara sama Anda. Sejak itulah maka semua yang bicara sama Anda, Tuhan katakan itu adalah anak. Makanya hari ini kalau Anda mendengar, Tuhan bicara sama saya, hai anakku gitu ya. Anda harus tahu, itu yang bicara bisa Tuhan Yesus, atau malaikat, atau kuasa gelap, atau dirimu sendiri. Yang bicara siapa? Tuhan berkata, sebab rupanya nggak pernah kamu lihat dan suaranya tidak pernah kamu dengar. Tuhan, Bapa itu. Tuhan berkata, kalau engkau mau bicara kepada Bapa, engkau tahu aku dan Bapa adalah satu. Saya Tuhan, cerita itu yang kita mengerti sebagai konsep kekristenan. Makanya Bapak Ibu Anda mengerti soal kredo syahdat para rasul. Ada hafal semua? Pasti hafal dong ya. Hafal? Yo tes. Ya satu persatu saja pelan-pelan. Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Akan Yesus Kristus, putranya yang ketiga, sepi, tunggal Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu jangan lupa tuh, aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan itu dari kata Mesias.
Bapak Ibu, di Alkitab kita memang ada kata Tuhan. Dari mana orang tahu Tuhan? Sebetulnya Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan. Mesias adalah Tuhan atas segala Tuhan yang diurapi Mesias. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, percaya langit dan bumi, Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Anda dan saya dikandung sama ibu kita. Lahir dengan ibu kita. Gitu. Tapi Tuhan Yesus beda, dikandung oleh, conceived by the Holy Spirit, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Anda tahu ini anak darah loh. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pak Bambang gitu, enggak. Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Bukan di kremasi, dimakamkan. Yang turun ke dunia orang mati. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kiri, ke kanan ya, bukan kiri. Bapak Ibu harus mengerti, kalau Tuhan di sebelah kanan, sebelah kiri siapa? Ada di Alkitab ada loh, terjemahannya salah ya, ada di Alkitab ada. PR nanti diperiksa sendiri. Gitu. Ada Pak, ada. Duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, kerjaan kudus dan am, persuapan para kudus, pengampunan dosa, kebadan, kehidupan kekal, sama-sama. Amin. Top itu. Pokoknya amin, amin. Nah udah terakhir Bapak Ibu, itulah kredo, keyakinan Anda. Sesuatu yang Anda harus lakukan karena itu merupakan satu prinsip yang Alkitab katakan. Kata-katanya, detailnya bisa berubah. Kata-katanya bisa begitu. Ada kata-kata yang itu kan dari konsili yang macam-macam, tapi intinya adalah itu. Kalau Anda menjadi Kristen, Bapak Ibu Anda jadi Kristen pertama kali ya. Pak saya menjadi Kristen nih Pak, saya mau belajar Alkitab. Yang perlu saya ngerti pertama apa? Saya sudah dibaptis Pak, saya sudah jadi Kristen, mau hidup gaya Kristen yang pertama. Kredo atau syahdat itu merupakan dasar iman Anda. Makanya Anda harus pegang betul kredo. Yang tadi saya ucapkan tadi adalah kredo. Bapak Ibu, memang di kita ini jarang disebutkan kredo, jarang ya. Tapi kalau di gereja-gereja Katolik, seminggu sekali tuh. Kalau di gereja-gereja Protestan, seminggu sekali. Kalau karismatik, waduh 5 tahun sekali Pak. Gak pernah disebutkan, kredo itu apa lah itu Mas. Ada Bapak Ibu, kredo adalah merupakan dasar yang paling kuat yang Anda bisa pegang untuk Anda bisa memahami sebuah kisah. Kredo tuh. Nah dari kredo ini yang kedua, Anda harus belajar prinsip konsensus tipikal dari undang-undang Tuhan Yesus. Undang-undang Tuhan Yesus itu di PB adanya kitab Matius 5, 6, dan 7. 5, 6, 7, Pak saya jadi Kristen Pak, saya pengen tahu gaya hidup Kristen kayak apa sih? Anda buka Matius 5, 6, dan 7. Itulah hidup Kristen Anda. Hidup Kristen Anda belajar dari situ dan akan terjadi yang seperti itu. Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama kredo, yang kedua adalah konsesi perjanjian baru. Nah itulah dasar iman kita untuk kita ikut Tuhan. Untuk kita maju bersama dengan Tuhan, Anda harus percaya dan meyakini yang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa sekali kalau Anda melihat Yohanes 1. Nah ini bagus banget firman-Nya. Ayat 16. Yohanes 1:16 berkata, karena itu dari kepenuhan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Anda hidup di muka bumi ini penuh kasih karunia Bapak Ibu. Anda bisa makan, bisa minum, bisa kerja, itu mah hal yang biasa saya lakukan. Bapak Ibu, Anda harus mengerti panggilan diri Bapak Ibu Anda sekalian. Bapak Ibu Anda dan saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Oh enggak Pak, saya mah ini Pak, saya akuntan Pak, saya itu banker Pak. Bapak Ibu harus mengerti, Anda dan saya dipanggil jadi seorang hamba Tuhan.
Nah, suplemennya, apa? Suplemen, Anda jadi banker, Anda jadi akuntan, dokter, jadi insinyur, itu jaga toko, buka toko, itu adalah suplemen yang harus ada mendampingi topik yang utama. Engkau dan saya sebagai hamba Tuhan. Gak kebalik ya, jangan begini, saya ini seorang akuntan Pak, ya saya kalau minggu hamba Tuhan. Saya seorang banker Pak, tapi kalau minggu ya hamba Tuhan. Saya ini seorang adalah kerja di ASN Pak, sipil negara, aparatur. Tapi kalau minggu hamba Tuhan, oh enggak Bapak Ibu, kita orang Kristen beda. Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Nah, dari hamba Tuhan ini, kita diberikan sebuah mandat oleh Tuhan. Mandatnya apa? Matius terakhir, 28, 19-20. Jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, ini dasar yang harus kita lakukan sama-sama. Anda harus melakukan ini. Engkau harus jadikan semua bangsa muridku, atau dalam bahasa lainnya begini, seraya engkau berangkat pergi, seraya engkau melangkah, seraya engkau pergi berjalan, sambil engkau berjalan, sambil engkau melangkah ke depan, muridkanlah semua bangsa. Muridkanlah semua bangsa dan baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku senantiasa akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu, Anda kan menantikan penyertaan Tuhan toh? Anda menantikan itu? Oke. Bapak Ibu harus mengerti. Sebelum itu ada 3 syarat loh. Engkau harus jadikan semua bangsa muridku. Engkau harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau yang terakhir harus mengajar mereka. Setelah itu Tuhan berkata, aku akan senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, itu merupakan panggilan Anda dan saya dalam 10 tahun ini. 10 tahun. Ini sudah tahun pertama nih. Masih ada 9 tahun lagi. Cepat waktunya Bapak Ibu. Anda harus berpikir, kemungkinan besar, peluang terbesar, mungkin yang engkau harus injili, minimal 1 orang. 1 orang. Engkau harus berkata pada 1 orang, harus tobat Pak. Wah, Tuhan tidak bicara mengenai pertobatan ya, Tuhan hanya bicara engkau harus melakukannya. Siapa bisa nobatin orang? Roh Kudus. Saya nggak bisa nobatin Anda. Ada orang saya 1 kali, wah saya omongin, nggak bertobat. Tapi ada saya baru mau ngomong, bertobat duluan. Kok bisa? Ya nggak tahu. Jadi minimal 1 orang Anda harus injili, harus ajak ketemu Tuhan, harus ajak dia mengenal Tuhan. Itu adalah panggilan yang terutama dalam hidup Anda dan saya sebagai hamba Tuhan. Nah, kita itu menemukan kepenuhan keilahian. Sebab Tuhan berkata, anak tak dapat bekerja kalau nggak lihat Bapak bekerja. Jadi Tuhan Yesus itu bekerja buat mujizat karena anak melihat Bapa bekerja. Kita baca ayatnya dulu. Yohanes 5 ayat 19. Bapak Ibu kalau Anda mau tahu mengenai hubungan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Bapa dan keilahiannya, bagaimana konsep Tritunggal, kok saya ruwet Pak di kepala saya. Anda lihat saja kitab Yohanes. Kitab Yohanes menggambarkan dengan lengkap seluruh kepenuhan keilahian. Yohanes 5 ayat 19. Yesus menjawab mereka, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh, dia nyembuhin orang, siapa yang melakukan? Bapa. Dia bangkitkan Lazarus dari kematian, siapa yang melakukan? Anak melihat Bapa. Dalam 3 ini, mereka satu hakikat. Mereka melihat Bapa melakukan dan anak melakukan. Kita, Anda dan saya hari ini, melihat Yesus melakukan. Kalau kita nggak ngelihat, kita cuma baca ya. Dari apa yang Yesus lakukan, Anda dan saya lakukan. Engkau diberkati dan engkau akan melakukan perkara besar yang Tuhan lakukan
bahkan lebih besar lagi sebab engkau dan saya percaya kepada nama Yesus. Ajaib Tuhan, luar biasa. Nah, kalau Anda percaya itu, luar biasa Tuhan itu memberikan kepada Anda pemahaman ini. Di atas, luar biasa. Nah, pemahaman kan Tuhan itu mengubahkan hidup Anda dan saya. Anda berubah, Anda mengalami perubahan. Jadi orang Kristen itu ada perubahan Bapak Ibu. Gak gini, saya udah Kristen nih, wah asik jadi Kristen. Tiap minggu ke gereja, pulang, haleluya, makan. Makan, Senin sampai Sabtu berubah. Tidak sama dengan hidup di gereja, nanti Minggu berubah lagi. Itu hidup dengan dua standar Bapak Ibu. Kita adalah orang dengan satu standar, hidup dengan satu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita harus memahami ini supaya kita memahami bagaimana Tuhan membentuk Tuhan Yesus menjadi pengantara kita satu-satunya, menjadi Mesias satu-satunya dalam hidup ini, dan engkau dan saya akan dipenuhi oleh kepenuhan keilahian. Bapak Ibu, itulah cerita dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Makanya kalau kita tanya, Bapak pernah ngomong sama Anda enggak? Enggak pernah. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Bahkan nanti di akhir zaman, penghakiman atas orang-orang yang menghakimi siapa? Tuhan Yesus. Bukan Bapa, Tuhan Yesus. Firman-Nya itu yang akan menghakimi. Jadi kalau saya tanya orang sekarang, Pak, Tuhan Yesus itu gimana Pak? Kealahannya Pak, kok dia bisa mati? Anda mengerti. Cerita untuk menjawab ini. Makanya gini Bapak Ibu, banyak orang dengan imannya sendiri menyatakan firman itu adalah menurut cara pandang sendiri. Kristen itu beda. Pola pikir Kristen adalah apa yang ada di firman Tuhan. Dan kita tidak harus menjawab itu dengan pola pikir yang diselewengkan dari agama lain. Kan banyak orang berkata seperti itu ya. Loh ini kan Tuhan, ini kan manusia, ini kan masih di Tuhan gimana sih? Itu kok jadi ribet gini? Itu pola pikir mereka. Tapi kita mengerti pola pikir Kristen adalah kita mengenal Allah Bapa adalah seorang Allah yang Maha Kuasa. Firman-Nya itu menjadi manusia yang kita kenal membawa nama Yesus. Nah, nama Yesus itu yang kita kenal, itulah yang merupakan nama Mesias yang Anda terima dan saya terima. Cerita itu ajaib. Saya berikan satu ayat lagi Bapak Ibu, Yohanes 17. Ayat 11. Menarik nih Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 11. Aku enggak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam, yaitu, sama-sama, namamu. Waktu ketemu sama murid-muridnya, Yesus berkata, namanya siapa? Yesus. Namamu yang kau berikan kepadaku. Bapak Ibu harus mengerti, nama Yesus itu adalah nama yang ajaib. Anda bisa manggil macam-macam ya, bisa ngambil Yesus, Yeshua, Yeheshua, Joshua, Yego, Jemie, Peng-an, Selamat bisa. Tergantung Anda dari kota mana Bapak Ibu, Anda bisa ngasih nama itu masing-masing. Nama itu sekedar nama saja. Tuhan berkata, nanti akan tiba satu hari, kelak bukan di sini, tapi di atas. Anda akan mengerti nama yang asli dari Tuhan itu apa. Yang tahu siapa? Ya cuma Tuhan sama orang yang dikasih tahu itu. Yang lain tahu enggak? Enggak tahu. Bapak Ibu, saya selalu menantikan, ingin tahu cerita ini. Nama Tuhan Yesus adalah nama di muka bumi yang diberikan kepada dia, supaya ada yang saya bisa kenal. Bapak Ibu, Roh Kudus namanya siapa? Menarik tuh. Kita baca sebentar. Yohanes 14 ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam. Anda nih pergi ke sebuah toko material, ya, beli paku, beli batu bata, beli kayu, gitu ya, beli besi. Udah gitu ada bungkus, Anda berkata,
saya mau beli, harganya sudah kasih tahu, tapi barangnya saya belum bisa bawa semua, karena terlalu berat nih. Saya bawa yang penting-penting aja dulu, bawa pulang nih. Sampai rumah, Anda tahu di sini masih ada pakunya, masih ada batu batanya. Anda belum bawa, Anda baru bawa pulang kayu sama besinya. Lalu Anda panggil bujang Anda, Jang, Kadia, kesini. Apa Bapak? Gitu ya. Kamu pergi ke toko Bapak Alyong. Ya. Di situ paku saya sama batu bata saya tertinggal, belum dibawa. Saya sudah bayar lunas, kamu ambil. Ya, sana ambil. Datang tuh Ujang. Bah, mau ngambil paku sama batu bata. Kan dia Bapak tanya tuh, siapa? Dia berkata siapa? Nama saya loh. Aruna, namanya Ujang Aruna bukan? Bukan. Aruna, oh nih dibawa sama Ujangnya pulang. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Tahu Bapak Ibu bisa ngerti ini? Jadi nama itu penting loh Bapak Ibu. Nama itu ada pergumulan di muka bumi, adalah satu hal yang penting sekali. Bapak Ibu, Roh Kudus datang ke muka bumi, menggunakan nama Tuhan Yesus. Anak menggunakan nama Yesus. Bapa kita tahu, namamu yang kau berikan kepadaku. Namaku siapa? Yesus. Nama sono siapa? Bapak Ibu, di dalam muka bumi ini semua digerakkan dengan satu nama, nama Kristus Yesus. Sebuah nama yang ajaib dan hebat sekali. Selesai Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Nanti di sorga, nanti ada waktunya kapan-kapan Bapak Ibu, enggak hari ini, besok bisa, 10 menit lagi bisa. Pokoknya tidak saat ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan kehebatan Tuhan. Kita adalah tubuh, Anda tangan, kaki, tubuh. Tapi kepala itu adalah Mesias. Dan kepala dari Mesias isinya kepenuhan, kealahan. Betapa dahsyatnya hidup Anda dan saya. Amin. Pakai berdiri.